Ngestuning laki ado paretan beda pangestuni ping telunekipun nikame kepon ingkang nami. Setiap mimpi punya suara, sudut pandang membuka dunia ya, jejak inspirasi menghidupkan asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardono dari Blok Mekarsari, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Saya sendiri sebagai pemilik rumah daluang memperkenalkan diri bahwa di Indramayu Barat itu masih ada produksi kertas-kertas daluang yang secara tradisi. Karena kita sendiri merasa sangat antusias untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan para leluhur kita dulu. Awal mulanya kita melihat naskah kuno itu waktu tahun berapa ya? Antara 2017-an. Pas saya waktu itu masih kondisi jadi tukang terapi. Pas saya terapi di almarhum Kitarka. Setelah itu melihat naskah-naskah kuno yang numpuk sangat banyak untuk kita lihat. Jadi saya sangat tertarik. Karena emang di naskah kuno itu jarang anak-anak ataupun teman yang lain yang mau belajar di bidang naskah kuno. Nah, jadi gini, kita ya bisanya tertarik di naskah-naskah kuno itu karena apa? Banyak cerita-cerita sejarah. Karena adanya kita, adanya sejarah gitu kan. Jadi kita sengaja mempelajari dengan cara otodidak sampai berapa bulan, saking pengen tahunya. Terus pas udah bisa baca di aksara Jawa kuno, ada temuan tulisan aksara Jawa kuno di kertas daluang. Dan beberapa kemudian kita ketemu sama ahli yang bikin kertas daluang dari Bandung, Pak Teddy Permadi. Nah, jadi kita itu berpikir bahwa oh ternyata masih ada yang bikin kertasnya gitu kan. Jadi kita tertarik juga ikut belajar gitu. Supaya naskah-naskah kuno yang udah rusak bisa direplika kembali di kertas daluang yang bikinan sekarang gitu. Ya kalau bilang proses, ini sangat lumayan prosesnya sih ya. Prosesnya sangat lumayan lama juga gitu kan. Kalau kita praktekin ya dari nol sampai jadi itu nggak cukup waktu 1 hari. Di kertas daluang itu kekuatannya lebih lama, lebih tahan lama daripada kertas biasa. Karena kertas daluang itu bisa nyampe ratusan tahun gitu. Ya karena istimewanya apa? Dengan karakter tulisan kita yang kita bisa disimpan secara pribadi di kertas daluang itu yang kita bikin buku itu kan. Jadi itu bisa nanti kan suatu saat juga bisa menjadi bahan penelitian juga kan gitu kan. Sebagai naskah kuno juga dalam 50 tahun kemudian kan gitu kan. Di naskah kuno itu ya semacam model primbon atau kata orang Jawa sekarang petungan kan gitu kan ada, terus tasawuf ada gitu kan. Jadi sebenarnya di primbon itu banyak juga peninggalan ulama kuno gitu kan di naskah-naskah itu kan, kayak tentang raja apa itu kan, sampai ada nasihat-nasihat tentang jati diri apa itu ada juga di kandungan naskah itu gitu. Sangat dibutuhkan sebenarnya generasi-generasi muda ini untuk lebih mempelajari dari naskah-naskah kuno itu kan. Karena tahu sendiri di aksara Jawa kan sekarang udah jarang atau emang udah males lah kebanyakan anak-anak untuk belajar di aksara Jawa kan. Jadi tidak mengenal naskah kuno itu kayak apa karena emang tidak memahami aksaranya juga gitu kan. Tapi kalau memahami aksaranya pasti pengen tahu, oh naskah kuno kayak apa gitu kan. Karena di naskah kuno itu ada beberapa karakter aksara yang berbeda-beda gitu kan. Karena di naskah kan itu kan tulisan tangan semua. Pasti karakter tulisan itu ada yang lebih sulit untuk dibacanya gitu kan. Tapi kita sangat disayangkan kadang-kadang ada yang baru mengerti di aksara kuno itu dimanfaatkan sebagai bahwa ini warisan dari nenek moyang kamu, isinya tentang keilmuan ini. Kamu harus mahar sekian gitu, yang sangat disayangkan gitu kan. Itu maksudnya penipuan. Penipuan ya maksudnya. Makanya kita lebih dalam, ayo ini naskah kuno ada, kalau pengen tahu asli tentang naskah kuno di rumah ada kan gitu. Kertas daluang tidak ada kimia apapun,
Itu murni emang secara alami dari pohonnya kita dikelola juga ya, tetap alami, nggak ada campuran apa-apa. Intinya di pohon daluang itu di dataran tinggi. Kalau yang lembab itu pasti akan mati gitu. Ya kalau keluhan itu pasti ada, cuman mau gimana gitu kan. Karena emang kita juga membangun dari pikiran kita sendiri, mau cari dana kemana gitu kan untuk mengembangkan lebih luasnya kan. Kita juga nggak tahu, namanya juga kita kan orang di kampung, terus orang kita bukan orang yang berpendidikan, jadi untuk menempuhnya tuh kemana tuh nggak tahu gitu. Jadi ya udah kita nikmatin aja, karena di mana kita yang belajar lebih sulit, suatu saat pasti akan mendapatkan hasilnya. Gitu aja kita pikirannya kan gitu. Jadi selama ini untuk akomodasi transportasi itu masih dari uang sendiri? Iya, kita itu dari pribadi sendiri, uang pribadi sendiri. Dan ada beberapa alat tumbuk itu juga ada dapat hadiah dari Profesor Teddy Permadi. Kalau kompetisi sih nggak ada ya di kegiatan daluang itu, hanya di setiap kegiatan, di kegiatannya Manasa Indonesia itu kita selalu dibawa untuk mempraktekkan cara bikin kertas daluang atau menulis di daun lontar gitu di setiap kampus gitu kan. Iya ada, itu di setiap fakultas pasti mengundang, kadang mengundang, ada yang ngundang, ada yang enggak gitu kan. Cuman yang rutin itu ya di Universitas Indonesia setiap tahun sekali. UI Depok gitu. Ya sangat jauh kalau cerita-cerita tentang di naskah kuno sama kehidupan yang sekarang pasti jauh perbedaannya kan gitu kan. Nah yang saya ingin sampaikan itu kan di generasi muda itu kan ini ya masih banyak sebenarnya naskah-naskah itu peninggalan kakek moyangnya itu atau kakeknya itu yang dianggap sama yang generasi sekarang itu warisan-warisan sebagai keilmuan gitu kan. Padahal itu belum tahu isinya apa gitu kan. Makanya kita mengajak siapapun yang memiliki naskah-naskah kuno atau warisan dari kakeknya yang tidak mengerti, tinggal ayo sok datang aja ke rumah daluang. Kita akan dibedarin isinya apa gitu, biar tahu, biar jangan sampai disalahpahamkan gitu kan. Iya, harapan kedepannya sampai beberapa tahun ini emang belum ada yang benar-benar mengajak, ayo gimana caranya gitu kan. Kita merawat ada beberapa juga kan baru berapa titik yang bisa merawat gitu kan, cuman tetap masih banyak orang-orang yang orang-orang yang seolah-olah dia itu orang pintarnya, terus ada orang sakit diminta sama orang itu, kadang-kadang dibuang, sangat disayangkan gitu kan. Kalau bisa sih ya gitu, ayo sok gimana generasi muda supaya tahu tentang naskah-naskah kuno itu isinya, ayo belajar bareng nggak apa-apa kan gitu. Enggak juga sih, namanya juga baru berapa tahun rumah daluang gitu kan. Terus kayaknya emang sulit juga lah di Indramayu. Jelas sulit pokoknya. Untuk melestarikan naskah kuno ini. Iya. Jika ada penonton yang tertarik mungkin untuk belajar naskah kuno, bisa menghubungi kemana? Ya, ke rumah daluang bisa, ke Kang Duri bisa gitu. Langkah kecil menapaki bumi, mencari arti di setiap mimpi. Di balik kisah ada cahaya menerangi jiwa